kita mengambil sebuah nama yang kosong tidak ada makna sehingga kita bisa mengisi arti dengan perjalanan kita. Kuwi taek itu mungkin lagi digawe filosofine. Halo, ketemu lagi dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojok, dan kita bertamu di kantornya Sabrang Mowo Damar Panuluh atau biasa disebut Noe. Kok iso ya jeneng Sabrang dipanggil Noe? Kecelakaan gue. Itu masalah mengenalkan diri ketika di Kanada. Oh, jeneng Sabrang wae angel di Indonesia. Ini karena siapa jenenge Sabrang? Sabrang alah bundet ki. Wis lah. Oh, berarti orang undangan kecil ya, bukan panggilan dari kecil. Kuwi panggilanku pas ning Kanada di nicknameku di MSN Messenger pas kuwi. Oh. Kan ono Messenger. Messenger nang Messengerku nicknameku Noe memang. Jadi setelah itu arek-arek nyeluke Noe ke bawah ke sini. Bawah ke sini. Oh, Sabrang itu menyeberang, Mowo itu bersama atau membawa. Mowo geni. Mowo geni. Ya, Mowo. Oh, aki tafsirku kok. Oh ya, apa. Aku tafsire bapakku aku ora. Oh ya, lebih balik bapakku sing akeh jeneng bapakku. Ramanu Rembuk. Sabrang. Saya nek Jawa ngene, Brang. Gini, Brang. Nganggo maaf ya, karena aku sama Sabrang ini terbiasa bahasa Jawa. Sabrang Mowo Damar Panuluh. Sabrang menyeberang, Mowo kalau saya itu membawa. Bisa juga bara. Damar itu penerang, Panuluh itu pencerahan. Jadi menurutku seseorang yang menyeberang membawa cahaya untuk menerangi. Apik kuwi apa? Interpretasimu daripada bapak. Lah iya kuwi. Nek bapakmu ya ora nyeberangi geni untuk lampu penerang itu tadi. Berarti kalau Mowo di situ berarti kawah Candra di Muko iya, gitu kan berarti ngalami. Ngeri juga loh nek itu. Ya, bapakku kan terkenal kejam. Nah, nih. Lo jenenge pendadaran kok. Enggak ada pendadaran yang lemah lembut. Namanya pendadaran ku yo seperti tadi cerita ke Kanada itu kan proses pendadaran, kirim duit makat bener ya itu ya, ditiliki ora tahu blas urip tapi mati. Yang agak dramatis yang mungkin agak dibesar-besarkan di situ bener nggak Sabrang waktu di Kanada lulus SMA kan itu iku nganti nggak punya kos dulu di sana. Tenan gue aku beneran dedet aku. Wah lu anake Saknun di saat itu orang dedet ya. Itu masa ketika krisis ekonomi 98 drop 97 toh kamu berangkat. Aku berangkat 98. Oh 98. Jadi sampai sana masih normal beberapa bulan beng drop. Okay. Rumah budget yang biasanya cukup untuk sebulan. Lah yang 1/10 ya tadi ya. Iya. Yo survive. Kamu enggak pak duit entek. Yo ora iso wong dealnya segitu kok. Berangkatnya kan yo tantang. Kanada ya ada lho, Bro. Nek Singapura apa Australia yo oke lah. Mosok Cak Nun sekejam itu. Lho ora yo. Cak Nun sendiri sudah menawari. Aku ora kuat ini. Ora kuat. Apa jenenge membiayai juga dan seterusnya. Bali wae. Oke, aku. Pilihannya 2. Bali tapi aja paksa sekolah. Yang itu tidak mungkin tawaran itu diterima kan? Aku Bali tapi aja paksa sekolah. Atau biarkan aku bertahan di sini. Gimana pun caranya. Pas kebetulan lagi aku tak pikir aku potong. Tak pikir fase itu adalah fase ketika kamu sudah lulus dan mau melanjutkan. Enggak ya? Jadi baru tiba sudah fase itu ya? Sudah beberapa waktu sih, sekitar setengah tahunan ya. Setengah tahunan enggak salah. Setengah tahunan. Belum lulus.
baru mulai. Akhirnya Cak Nun kemudian membiarkan kamu memilih jalanmu sendiri. Iya. Apa yang kamu lakukan? Kanada juga memberi kemudahan buat mahasiswa sekolah Asia karena impactnya besar di Asia ekonominya. Mereka juga membantu agar siswa bertahan. Jadi kalau visa sekolah itu nggak boleh kerja. Oke. Tapi saat itu dibuka. Untuk siswa Asia boleh kerja. Kowe yo kerja. Yo kerja, yo golek duit piye carane lah. Survive. Kamu kerja. Anaknya, bayangin anaknya Cak Nun baru lulus SMA di Kanada dan harus bekerja. Nyambi lah. Apa misalnya apa? Kerja paling gampang itu di sekitar kampus. Jadi kan ono hub mall, sebutannya di sana hub mall. Jadi tempat kumpul kayak food court. Nah itu kan sing goreng jadi salesnya, jadi apa sana itu kan siswa. Vokalis Leto loh. Lo survive kok. Jenenge survive bukir. Tapi ono waktune ya pas bener-bener ora ono gawean gitu yang saya bener-beneran tuh nggon enggak punya tempat. Itu saya sempat numpang di tempat temen yang dari Korea. Aku mau ning Kompas sih, wah ini dramatis nih iki. Neng suwe-suwe ora penak lah. Gue numpang terus gitu. Terus akhirnya yo aku keluar dari situ. Ya ora ono tempat ya masjid ya kan kalau enggak salah. Sebelum ke masjid. Waktu itu ning Kanada ya ono masjid ya. Ono masjid. Waktu itu aku memang lagi tidak pas kebetulan ya momentumnya ketika pas drop itu memang aku lagi sangat membuat jarak dengan agama. Aku itu benar-benar tak taruh samping. Karena salah satu pembuktian bahwa kan aku punya keraguan bahwa agama itu buah dari adopsi atau memang dari choice kan gitu. Betul. Nah, di situ aku ngambil jarak sih lah. Kalau memang choice pasti aku balik ke situ. Nah, jadi orang kepikiran ke masjid waktu itu. Sebelum akhirnya ke masjid ya. Belum kepikiran ke masjid ya. Survive cari tempat yang terbuka, buka 24 jam yang bisa di mampiri adalah pom bensin. Karena soalnya rano pos kampling. Dan butuh heater, nggak bisa sembarangan. Kalau musim dingin minus 15, kalau nggak deket heater ya selesai game over. Kebetulan di sekitar kan agak terbuka di pom bensin ono kotak apa sih nih? Kotak heater. Kotak telepon. Kotak telepon sing zaman biyen yang masih kotak telepon. Wes nganggo kartu tapi ya. Bisa pakai kartu, tapi sih kotak telepon. Nah, itu kan cukup lumayan untuk untuk menghangatkan diri beberapa waktu lah. Sampai ora kuat, duitnya tinggal $20 lagi. Kayak neng masjid ya. Terus neng masjid aku. Tapi itu bukan bagian dari mendekati agama. Oh bukan. Kalau jujur saja waktu itu utilitarian. Survival, misalnya neng masjid di sana duduk. Malu sholat, terus semua orang pulang, aku ra bali dhewe, ditanyain sama penjaga masjid, kowe kok ra bali? Aku ra ndek omah numpang turu ya. Gitu. Numpang turu ya. Ya udah, dikasih sleeping bag sama satu bantal. Terus boleh enggak aku temangsang nang kene gitu. Mampir di sini. Yo tapi bantu-bantu ya. Oke. Oh, jadi sempat jadi marbot kamu ya? Boy lah, suwe. Wah, ya karena itu mungkin. Nah, justru itu kesempatan itu. Kesempatan gue karena aku nang kono masak, resik-resik, bantu segala macam, terus ada kesempatan ketika ono diskusi internal karo aku melu lungguhan. Mulai ada kesempatan untuk nanya hal-hal sing logically aku ragu lah. Dan untung saya ampuh, jadi nyeneng nih. Bukan dogmatis ngono, di logik banget. Mulai iki walik sampai satu titik terus Diskusi agama di sana itu waktu itu kayak apa, Bang? Tentu beda, open sama tertutup. Kalau open ya biasa, mengingatkan konsepnya kan gitu. Kalau open, kalau tertutup kan membuka yang baru, menggali kan konsepnya gitu. Jadi aku lebih tertarik pada yang ngumpul itu sih sebenarnya, ngumpul melingkar, terus ngobrol. Terus aku takon aneh-aneh bisa. Gitu. Jadi nekono, yang terbuka mungkin takon aneh-aneh. Sabrang ini kamu ngambil jurusan yang agak unik juga ya? Matematika ya bro? Atau fisika? Aku ngambil loro nih, aku double degree tuh, matematika fisika.
So salah loh, vokalis terdidik loh. Aku arep apa sebenarnya bangga-banggaan aku bisa ngomong triple degree. Udah tapi sisi tak drop. Kamu Psikologi ngambil kamu ngambil matematika sama fisika? Matematika, fisika, jadi yang satu lagi konsentrasi psikologi, tapi tak drop gelarnya, enggak ambil. Tapi kamu memang suka matematika? Senang. Itu konklusi yang tidak bisa saya lari darinya. Karena tujuanku sekolah itu urusan bidang ilmunya. Nah, aku pengen golek akare. Di usia muda itu wis mikir ngono kuwi. Soalnya keset. Kamu dulu SMA mana? SMA 7. Itu bukan karena canggih, itu karena keset. Karena pemalas. Aku pengen belajar sesuatu yang aku tidak perlu mengupdate 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tidak perlu ngupdate cepet-cepet. Kali paham sekali, paham seterusnya, nggak perlu nginget-nginget kan. Yang bisa punya sifat seperti itu kan matematika atau fisika. Update kan lambat. Fisika. Matematika sekali paham yo tekan mati sampai 100 tahun yo bertahan. Itu nanti yang akar itu yang membawa Sabrang misalnya kemudian mendirikan beberapa aplikasi gitu ya, termasuk simbolik ya. Itu saya terkenal Elon Musk ngomong first principle itu loh. First principle, melihat segala sesuatu itu first principle. Artinya segala sesuatu di dalam kepalamu itu bekerja dengan hukum matematika. Lebih banyak bekerja dengan hukum matematika. Saya melihat matematika, matematika itu hukum ya. Oh oke. Kalau kleru tuh aku. Jiger. Iya, logikanya bukan matematika kuwi gini. Gampangnya gini. Kalau kita pakai logika, itu kan kita mencoba mencari truth nih. Oke. Truth hanya terjadi ketika ada aksioma, kepercayaan dasar, kebenaran dasar. Yang paling penting ada aksioma. Aksioma berlaku pada rule untuk membedakan truth atau benar. Nah, rule-nya itu harus konsisten. Nah, kan kadang-kadang kompleks sampai kompleks. Matematika sebenarnya membantu jalur itu, Dok. Jalur kebiasaan logika iki piye tapi disimbolkan dengan angka. Sehingga matematika iki orang ngomong tidak ada representasinya di hidup karena dia enggak punya unit. 5 aku enggak ono artine. Tapi kalau 5 kilogram jelas itu berat. 5 meter itu jelas panjang. Kalau 5 itu konseptual. Dia hanya 5 kawin sama 7 kalau dikalikan beda logikanya, kalau ditambahkan beda, kalau dikuadratkan dibagi beda. Nah, itu kan beberapa simbolisme yang dikawinkan dengan operator dan menghasilkan output tertentu. Jadi kalau bukan hukum, matematika adalah language of logic. Oke. Bahasa dari logika. Wittgenstein itu kalau di ini ya. Ya. Orang ngerti aku. Brang, matematika itu juga yang membuat kamu bermain musik atau menggeluti musik. Karena musik ada matematikanya juga kan, katanya gitu. Betul. Karena aku masuk matematika melihat sebagai itu fundamental dalam semua hal. Aku sendiri tidak melihat bidang ilmu itu sebagai klasterisasi. Jadi nek ngomong masuk matematika karena masuk musik karena matematika, aku jangan senang musik. Tapi dengan backgroundku paradigma kacamata matematika dan fisika, aku melihat musik dengan perspektif yang bisa unik kan ngono tadi. Sebentar. Kamu suka musik berarti sejak kecil? Aslinya suka itu iki kompleks lagi. Aku dendam dengan musik. Bukan senang suka. Dendam. Kenapa? Karena dia sesuatu yang tidak bisa disimbolkan menjadi makna, tapi punya pengaruh besar terhadap moodku. Aku mangkel. Ono swara ngene iki apa to iki maknanya nggak bisa tak simbolkan dengan kata-kata maknanya. Neng kok impactnya gede neng aku rasanya aku bisa dimelu sedih, sudah di gembira gitu. Aku dendam karo musik asli ini. Bahkan konon ini ya, kalau di mall itu di style musik tertentu itu saraf-saraf orang ingin belanjanya itu pengen ya. Terus di ruang restoran gitu, kalau kita misalnya di resto itu musik yang diputar itu membuat kita punya selera untuk menikmati makanan. Bener ya itu ya? Menurutku sangat benar. Aku karena punya background psikologi, matematika dan fisika aku mempelajari musik juga jadi agak beda perspektifnya. Ada frekuensi khusus yang memang punya respon khusus nang menungso. Misalnya kita buka wae tak omong ke wae. Orang ngomong wah suaranya dari dalam hati, itu trik apa sebenarnya frekuensi itu.
Oke. Frekuensi di sekitar 2,8 kHz itu kalau bedanya 1 desibel dengan bell curve-nya setengah oktav, itu punya efek orangnya jujur itu. Wah, iya aku ora paham istilahnya neng ngerti maknanya maksudnya. Jadi apa misalnya Gregorian mempunyai Gregorian itu berlatih bertahun-tahun hanya untuk munggah ke itu aja. Hanya untuk naikin satu frekuensi sekitar 2,8 sampai 3,2 kHz itu. Kalau orang bersuara di itu maka jujur. Kedengaran yang lain orang jujur. Berwibawa itu sekitar 350 sampai 450-an sekitar situ. Naik sedikit sekitar 1 desibel, 1,5 desibel. Curve-nya juga. Berarti kita bisa menilai orang kejujuran sebenarnya kita sudah melakukan itu tanpa sadar. Ini aku jujur ini. Apa? Ini aku lagi jujur. Lumayan sih. Oke sih. Loh, apa? Itu bukan fenomena yang ditemukan manusia sih sebenarnya. Manusia sudah melakukan tanpa sadar, kemudian dikuantifikasi oleh fisika, dipelajari oleh matematika, ngono tok sebenarnya. Itu membahasakan apa yang sudah terjadi itu sains itu. Iya. Terus kamu pulang ke Indonesia memilih jadi musisi. Itu juga bukan pilihan. Aku kesel utekku. Aku kuliah. Sik to yo matematika ning luar negeri yo mbok pilih dhewe. Sinau telu tiga bidang ilmu itu pilihanmu sendiri. Yo kesel wajar. Resiko ya wajar. Jangan kesel. Itu faktanya bahwa kesel. Tapi tidak menderita lah. Neng yo kesel. Capek tapi tidak menderita beda itu. Tapi tidak menderita ya. Capek tak istirahat. Waktu itu aku ono tawaran beberapa beasiswa dari universitas luar negeri tak sebut lah. Terus aku ngomong ke bapak, saya tak istirahat sih setahun. Tak santai sih nyeger iki. Jajal ilmu kemarin tak implementasi di musik lah karena ada studio Kiai Kanjeng. Iya. Karena tapi tak manage di sini di sana ngajari arek-arek produksi musik, di sana aku tak eksperimen. Musik eksperimen. Berarti kamu itu dulu sempat jadi semacam kepala di studionya. Iya, sound engineer. Kamu sound engineer-nya Kiai Kanjeng. Lu jeru sound engineer aku daripada musisi di sana. Mixing, mastering, editing, ngono-ngono kuwi. Awal bergerak ke digital itu aku mengikuti. Oh, apa? Kado Muhammad udah kamu, Bang? Belum. Kado Muhammad kan aku belum. Itu Kado Muhammad itu 9 sekian ya, 97 mungkin ya. Apa yang Kiai Kanjeng kamu mixing? Nek Kiai Kanjeng ora patut sing mixing nek Kiai Kanjeng. Aku sing ngajari patut. Ngaji ke. Tapi ternyata diajari sak. Aku sing ngajari ngaji ke. Enggak, aku dulu duwe buku banyak kecil-kecil tentang sound engineer gitu. Tentang mic dan segala macam, tentang kabel segala macam, tentang organologi. Nah kuwi tak waca ning kono, rampung tak kirim ke bocah-bocah. Bocah-bocah melu maca terus pulang. Kamu udah kenal Patup waktu itu? Kenal kan SMA, kanca SMA. Oh, Patup iki kanca SMA. Patup Ari kanca SMA. Bareng dewe bareng. Cuman dulu nggak pernah membayangkan akan membuat grup musik. Nggak membayangkan. Nek grup musik orang bayangke sih, tapi memang berkesenian. Yo teater, yo pantomim, musik puisi segala macam. Jangan salah, Sabrang itu SMA sudah pentas teater. Ya tuh Brang, kelas 6 umur 6 tahun aku wis pentas teater. Umang-umang karo dinasti. Memang lingkungannya itu lingkungan intrinsiknya di situ. Bapak ibu ketemu karena teater. Geng Widi Powinatan kan. Iya. Teater tuh. Ibunya Sabrang itu memang seorang tokoh teater lah terkenal di Jogja. Teater penari ya. Terus kemudian sampai membuat Leto, piye ceritanya? Itu eksperimen. Gitu. Musik, oke kita sudah tahu musik gini. Oke. Sekarang ini musik yang dihargai adalah musik sing lagu. Riset lah aku. Aku mengumpulkan 40-50 lagu dari 70 tahun 70 sampai 2000 waktu itu. Oke, analisis. Oke, waktunya ini dolanan nadanya seperti ini, spektrumnya seperti ini. Kemudian ketemu garis merah. Oh, ono garis merahnya nih. Ada beberapa garis merah. Kita gunakan garis merah itu untuk membuat beberapa lagu. Nah, lagu gue juga tertarik ada label yang tertarik musika. Yo, gawe band yo. Kita rilis. Aku karo Patup rong duwe Leto rong kebayang. Ono band-bandan to. Oh iya. Berarti kudu suruh ngirim profile band. Ora duwe pengalaman sama sekali. Wong band ra ono kok. Profile band opo iki? Profile band asu lah. Wis profile
Iki aku tak kirimi sing tak kirimi cerita karo Patu. Nek kono diguyu profil band koyo ngene. Iki esai iki jenenge. Oh yo piye sing bener piye. Aku gak paham. Nama bandnya ini gini-gini lagi dibahas di mana. Oh, lagi dibahas top dibahas gitu. Apa jeneng band? Aduh, bundet iki. Jeneng band iki. Lagi-lagi kita narik pada apa yang sudah ada gitu. Nama band. Pertimbangan wong gawe nama band iki apa to? Mesti ono urusan makna. Oh, kita lihat polanya. Delok nang Indonesia polane kan dhuwur-dhuwuran. Ono Dewa, Sultan, apa meneh? Raja. Dhuwur-dhuwuran. Kan Nabi barang Noah. Burung. Tapi kita kelihatan polanya bahwa gede-gedenan seperti itu. Nah, nek ndelok nang jowo ada pola warna, Ratu ya. Ratu kalau zaman dulu. Aku lihat di luar grup musik juga Bang, Kaisar. Dulu ada grup musik dangdut Kaisar gitu. Polanya gitu, polanya mencoba membesar kan gitu. Wali betul. Ya, kan? Karena delok pola kultur kita namanya membesar gitu. Nek delok apa jenenge luar negeri ada yang pakai pola warna, Deep Purple, Pink Floyd dan seterusnya. Indonesia pakai ungu itu. Terus ngono ya mbok teliti barang ya. Ya wong ra cetha kok. Terus oke, nek dhuwur-dhuwuran jadi kita bandnya yang paling tinggi adalah band Allah Subhanahu wa taala. Ya ora masuk ini. Halo, kami dari Allah Subhanahu wa taala mengucapkan selamat Ramadan. Ora lucu banget ini. Terus lah kita enggak usah ikut pola ini lah. Kita gawe jeneng sing ra cetha. Akhirnya wis leto wae. Aku turu ngimpi ketemu bocah jenenge Leto. Aku tangi turu karo Patu wis jenenge Leto wae. Apa artine? Mbuh. Dan aku nak filosofi ini dengan double T. Belum, waktu itu belum. Satu T waktu itu. Awalnya masih satu. Yo apa ngimpine ra nggo spelling soalnya ngimpine ketemu cah cilik ngono to. Iya, mosok Leto ngono. Double T ya. Gue tajid ya. Orang enggak ada seperti itu. Yowes akhirnya namanya Leto. Atau tanya filosofi ini apa? Dikarang wae. Sapu ki ono filosofine. Telek wae ono filosofine ngarang wae. Ditanyain tuh, apa filosofi dari nama? Kita mengambil sebuah nama yang kosong tidak ada makna sehingga kita bisa mengisi arti dengan perjalanan. Kita kuwi taek itu murni taek karena memang kita tidak tahu dasar mengambil. Jane padha karo mojok, Bro. Oh, ngono. Jadi mojok itu konsepnya sudah ada. Kemudian kita harus bikin domain ya. Nah, itu mojok ketemu karena ada mojok tinggal satu kata kan. Zaman itu nyari satu kata yang belum dibeli orang kan susah. Ya. Nah, tapi mojok.co ini satu-satunya yang kami ini yang masih tersedia. Jadi itu yang diambil. Lagi digawe filosofi ini. Semua mengandung filosofi kok iso goleki wae. Ya ngono sejarah. Jadi terus akhirnya Leto ya wis mangkat dadi band ya keterusan sekarang saiki terus sekolahnya dadi lali. Tapi kamu membayangkan nggak jadi selebritas? Blas. Dan saya tidak nyaman di situ. Kenapa? Karena intrinsically aku kan bukan orang yang nyaman di umum. Aku pertama manggung dan sering dengar suara keras, aku nggak senang, sama sekali nggak senang. Suara terlalu keras, sok gemeter. Memang nggak senang di publik itu memang bukan intrinsik tempatnya. Dan ketika aku Leto keluar dari musika, memutuskan keluar dari musika, itu pertanyaan pertama Pak Gumilang salah satu. Kamu nggak nyaman ya di dunia gini? Ora Pak, aku ini nggak kuat aku dunia selebritas itu. Karena hal-hal menurutku, orang punya cocok-cocokan menurutku aku nggak cocok di ranah itu. Tapi sebetulnya cocok untuk tetap punya grup musik. Gini, ketika masuk itu aku melihatnya sebagai opportunity untuk learning sih itu. Aku nggak bisa ngomong aku seneng atau tidak seneng, cocok atau tidak cocok sebelum punya empiris experience tentang itu. Jadi di situ aku paling total gue. Cat rambut, rentuk gini, tak jajal wis nggak masalah. Karena aku belum mengalami, aku orang iso ngomong anti atau tidak, suka atau tidak, itu cuma prejudis. Jadi nek ngalami wis tak alami. Setelah berapa tahun, 3 album petang tahun, jen ora betah aku nek kene gitu iki. Wis lah. Tapi kalau berkarya kan kita dari dulu sejak sebelum Leto kan senang berkarya memang. Iya. Jadi berkarya tetap atas nama Leto juga nggak masalah. Jadi kamu sebetulnya Bang bisa nggak menikmati ketika sedang menyanyikan lagu di depan publik? Sekarang saya bisa menikmati karena kemudian menemukan banyak alasan untuk melakukan itu sebagai sesuatu something bigger ya. Kalau untuk menggembirakan orang, apa sebenarnya ngelumpuk ke wong, gawe semangat orang, sehingga alasan-alasan itu yang membuat
perform itu jadi serve other, jadi worth it untuk dilakukan. Nah untuk sebagai selebritas untuk gawe ngene presentasi diri ngedol diri aku bebannya terlalu berat nek aku. Berat mana dengan beban jadi anaknya Cak Nun? Kui sudah tidak aku anggap beban, itu sudah aku anggap nasib. Oh, kamu nggak pernah merasa terbebani punya anaknya jadi anaknya Cak Nun? Aku jarang yang mendefinisikan sesuatu apa sebenarnya, Jo. Ini kan sesuatu yang tidak bisa di cancel atau diganti anyway. Ya itu sebuah konstanta. Semua orang juga mengalami itu, tapi kan hampir semua orang yang merasa punya bapak atau orang tua yang punya nama itu selalu terbebani ya. Nah, aku ya mungkin terbantu dengan cara berpikir matematika aku ya. Aku melihat itu sebagai konstanta. Konstanta nggak bisa dirubah, wis nangke. Jadi matematika mendarah daging dong ya? Ya sangat membantu dalam memilah banyak hal. Jelas baik apa cara berpikirnya. Aku memutuskan sesuatu berdasar preference itu. Ya, gak ada basicnya. Kamu ada nggak pernah? Karena kamu itu anaknya kan pintar ya. Punya orang tua yang juga pintar. Ada ketegangan nggak kalau kayak gitu? Listrik atau tegangan-tegangan? Ya pasti gitu? ya. Hah? Pasti. Beda pendapat dan seterusnya pasti. Nggak beda pendapat yang bukan hanya beda pendapat, tapi apa ya? Satu manusia mandiri yang punya struktur pengetahuan yang lengkap gitu ya, dengan orang yang serupa dengan itu, kan biasa tuh. Terus? Itu biasanya dimulai dengan bagaimana dan berakhir dengan bagaimana. Kita selalu punya pandangan, punya analisis yang berbeda, respon yang berbeda terhadap sesuatu. Tapi intian kan actionnya mau gimana nih? Kita bisa punya horizon yang sama dengan cara yang berbeda. Itu sudah jadi alasan untuk rekonsiliasi sebenarnya. Strategi ini aku sangat sering strategi tidak setuju dengan Simba. Tapi aku ya bisa accept bahwa dengan kosmos berpikirnya, pengalamannya yang dia konklusikan adalah logik dari semua yang dia miliki. Aku bisa melihat itu. Beliau juga bisa melihat itu di aku. Jadi yang kita pastikan bahwa horizonnya sama gitu. Ternyata kita menuju tempat yang sama, mungkin dengan cara yang berbeda, dengan strategi yang berbeda ya biasa. Oke. Jadi ini kan gitu. Situasinya berbeda juga. Jadi kamu keberatan nggak, Bang, kalau dianggap oleh banyak orang sebagai ghostnya Mak Iyah? Aku tidak punya kontrol terhadap anggapan. Oke. Tapi aku punya hak untuk tidak percaya pada anggapan itu. Aku ora percaya kalau konsep-konsep ngono kuwi. Bahwa kamu boleh tidak percaya, boleh tidak suka, tapi kan orang lain juga bisa punya persepsi seperti itu. Ya aku kan nggak bisa ngerubah itu. Wong punya persepsi seperti itu. Yang paling bahaya kan, nek aku percaya bahwa yang disangkakan adalah seperti itu. Itu persangkaan yang membahayakan aku. Tapi itu kan punya konsekuensi dong. Maksudku gini, ketika kamu ada di panggung-panggung Mak Iyah, kamu sering hadir bersama Cak Nun, kamu punya kepercayaan diri dan sikap intelektual yang jelas gitu ya. Orang kan nggak salah juga loh nganggap kamu inilah the next Cak Nun di Mak Iyah, nggak salah kalau ngomong gitu. Kayak ini ya, ini skema yang sama. Menurutku cara berpikir skema yang sama yang terjadi ketika Leto awal-awal masuk industri itu. Iku liriknya kan mengalami bantahan yang luar biasa. Dari label, dari ENR. Itu liriknya kan misalnya ono judul lagu sampai nanti sampai mati. Oke. Itu problem. Sampai, itu belum. Itu ngopo judul sepanjang itu pakai rumus apa sebenarnya? Industri nggak masuk akal. Ada kata mati lagi. Itu terus sebelum cahaya itu juga dibantah luar biasa judulnya. Ngopo membantah? Nggak familiar. Nggak connect di pendengar. Itu argumentasi yang sudah menjalankan bertahun-tahun. Terus tapi aku bertahan di situ. Aku punya reasonnya di sini. Bahwa reasonnya pendengar tidak perlu tahu reasonnya, tapi aku tahu pasti bahwa melakukan ini aku ada reason yang aku nggak menyesali nih. Aku sampai pada posisi itu aku juga punya background cara berpikir yang
Aku hanya mau mempertanggungjawabkan actionku yang itu loh. Betul. Kan itu actionku yang lain aku gagah tanggung jawab itu bukan dari aku gitu. Nah, dan hal yang sama kamu pakai untuk menyikapi konteks ini juga. Aku ora melu gawe maya gitu. Bukan. Kan enggak bisa gitu juga. Orang gitu enggak gitu. Terus aku ngelakoni apa wae. Itu dengan cara berpikirku seperti ini. Bahwa orang akan mengalami salah pandang, mungkin ada benarnya. Ini kan bukan hitam putih juga, ini Bayesian logic juga ini. Berapa persen benar, berapa persen akurat, berapa persen tidak. Dari jumlah segitu orang persepsi segitu banyak, nah aku harus antisipasi kebenarannya. Itu juga wasting time tuh. Kan sing tak ngerteni bahwa aku melakukan segala sesuatu dengan argumentasi yang jelas yang aku berani mempertanggungjawabkannya. Bahwa itu kemudian dianggap menjadi penerus Saknun dan ternyata nanti nggak jadi penerus Saknun, aku tidak merasa bertanggung jawab terhadap siapa-siapa. Betul. Wong wes nganggep penerus Saknun, yo tidak, pada konsepku sendiri tidak mungkin orang bisa meneruskan orang lain. Betul. Dan orang lain itu juga jangan salah juga. Juga jangan menganggap bahwa orang lain ketika menganggap penerus itu si penerus harus sama dengan orang yang diteruskan. Ya, itu belum tentu. Ini problem dengan aku nyebut ini istilahku sendiri ya. Ikonografi dari kata gitu sing rodok bahaya gitu memang. Pada konsep-konsep itu. Karena kalau kita ngomong sesuatu kita harus unpack konsepnya. Ketika kita kosakata masuk ke orang, di unpack di kepalanya beda-beda. Tapi jalur nasab kemudian ketika mendapatkan konstruksi sosial semacam itu ketika mendapatkan legitimasi semacam nasab itu menjadi hal yang sangat wajar. Dan aku sendiri pribadi ya, aku mencoba tidak pernah menggunakan kartu itu dan kalau bisa mendenai kartu itu. Oke, kita ambil contoh lah di Indonesia ya. Anaknya Soekarno, Megawati atau Guru Soekarno, ya orang akan mempersepsikan dia anaknya Soekarno, dia adalah seorang politikus dan dianggap bakal punya kontribusi besar pada politik di Indonesia. SBY karo AHY ya kira-kira ngono. Yes. Iya kan? Itu nek ora malah dikira lucu, misalnya Gus Dur. Ngono malah dikira bagi piye iki ngono. Walaupun tentu ada putrinya Gus Dur yang berpolitik ya. Menurutku asumsi itu datang dari sejarah yang panjang memang, yang logis saat itu. Tapi logika itu dipakai sekarang, itu jadi menurun akurasinya. Aku nggak ngomong 100% salah. Oke. Jadi menurun akurasinya juga. Menurutku dulu anak raja dianggap sebagai pangeran penerus raja, dia yang mau itu make sense karena flow informasi pada zaman itu memang berpusat pada kerajaan, istana. Ya, sehingga informasi si pangeran ini dia relatifly pasti lebih educated daripada orang yang lain. Kalau kita mau nyari siapa yang paling potensial nerusin, ya mesti pangeran nih, karena dia yang paling dekat environment-nya di situ. Ini area yang sama sekali berbeda ini. Informasi sudah terbuka sedemikian rupa, interaksi sudah sangat terbuka. Jadi aku rasa bahwa modal darah iya pasti. Loh, itu yang mau ini kan ada persoalan DNA. Yang kita juga semua tahu bahwa DNA itu mewariskan emosi, bahkan mungkin mewariskan sikap intelektual. Tapi kalau misalnya kita ngomong psikologi ya. Kalau kita ngomong prediktor dalam psikologi yang akurat itu kan kita ngomong ocean gitu. Sepengetahuanku yang paling akurat untuk memprediksi kesuksesan pada sudut pandang modern itu kan contentiousness gitu. Contentiousness di antara 5, openness, contentiousness, extravertness, agreeableness, karo neuroticism. Nah, ini tidak sampai sekarang saya belum pernah membaca penelitiannya yang menunjukkan bahwa trait ini diturunkan dengan rumus yang jelas. Beda dengan DNA. Tapi kamu sepakat bahwa itu diturunkan? Saya sepakat bahwa itu juga nempel di DNA nih. Tapi random misalnya bahwa setiap anaknya pasti punya itu belum tentu. Kalau kepastian sih enggak. Ya, seperti Mendeleev. Kalau kita Mendeleev bisa ngomong kepastian nih. Kacang kerut sama kacang bunder dikawinke, anaknya seperempatnya dua akan kerut, 2 akan bunder, iki dikawinke meneh, seperempat akan kerut, mana yang dominan, mana yang resesif di DNA jelas. Tapi kalau psikologi, kalau modal trait IQ dan ocean ini tadi, ini nggak clear nih turunnya seperti apa nih. Kamu mau bilang bahwa itu membuatmu nggak boleh untuk tidak mempercayai itu? Bukan, aku melihat gini bahwa informasi anaknya siapa itu menjamin anaknya seperti orang tua, itu prediktor yang tidak kuat. Oke, begini, aku mau ke hal yang agak mudah dipahami oleh pemirsa dan pendengar. Sensitivitasmu terhadap nada
kamu percaya nggak bahwa sebagian itu adalah nempel di DNA-mu karena kamu anaknya ada darah Cak Nun di situ, dan kemudian ekosistem membuat mekanisme sensitivitasmu itu makin terbuka dan makin terangsang. Kamu gimana? Tak unpack gitu. Ini sing ora sing seru karo Sabrang ini ngene iki lho. Sing wong ora ngerti backgroundnya. Aku sangat tidak sensitif sama nada. Oke. Aku kira nyanyi iki fals-fals. Aku membedakan nada itu selalu relatif, tidak pernah absolut. Oke. Maksudnya gini. Ada dua nada, jaraknya sepiro aku iso punya sense. Tapi absolut nada berdiri sendiri aku nggak punya sense. Enggak, tapi itu bisa dibantah, Brang. Yeah. Orang di luar sana yang secara parsial berbeda dengan kamu, dengan hal-hal yang menyerupai kamu, tidak bisa jadi vokalis Leto. Itu ada tidak bisa menciptakan lagu. Ada faktor luck juga lah. Itu lain soal. Iya, itu oke lah. Untuk pada posisi vokalis Leto, sebuah band kan iya, kalau itu enggak, ini kita ngomongin soal DNA, sensitivitas, emosi dan ekosistem. Pasti ada turunannya. Dan aku orang ngomong pasti terus kemudian diskoneksi ya. Wong ya sing bangun aksiomku ketika kecil ya orang tua. Pasti growth cara berpikirnya juga mengikuti, terpengaruh juga orang tua. Seberapapun aku mencoba melepaskan paradigma kecil yang dibangun kecil, tetap mungkin lah bahwa pengaruh orang tua dan DNA aku nggak mendenai itu, mesti ono. Tapi kalau itu untuk menjadi prediktor, aku yang nggak setuju. Karena kalau anaknya Cak Nun pasti pinter bersair gitu bersair, ya. 80% iso bersair gitu. Prediktor itu masih ranah asumsi itu bukan ranah. Iya, bukan ranah yang bisa dibuktikan lah menurutku. Yuk, Genghis Khan. Bro, saiki yo lali aku statistiknya. Sekitar 19% Asia Tengah itu urusan, kalau nggak salah itu turunan Genghis Khan. Kita piye iso ngonekke berapa juta orang itu dengan Genghis Khan di trait apa yang diturunkan kemudian gitu. Ini terlalu random gue untuk bisa betul. spesifikasikan. Tapi ketika orang itu kemudian mendapatkan ekosistem tertentu yang menyerupai ekosistem yang ada dalam galur Genghis Khan, betul, dia akan muncul trait itu, betul. Tapi sekarang kan kita ngomong gini juga, variabel di dunia modern, ekosistem itu kan sekarang udah gede banget. Loh, nggak, dalam konteks kamu jelas kan ekosistemnya, kamu ada di rumah Ma'iyah, ada nada-nada dan komunitas Kiai Kanjeng. Oh iya. Iya kan? Itu yang aku maksud dengan ekosistem. Oke. Kita ngomong variability-nya di situ ya. Aku kumpul karo bapak dan lingkungan ini sampai umur 5 tahun. Setelah itu aku lepas pada ekosistem yang sama sekali berbeda sampai SMP. Lulus SMP, SMA masuk ke sini. Itu Sabrang ini SD SMP-nya di Lampung ya? Ya, SMP itu di Lampung. SMP itu di Lampung di pedalaman desa. Pedalaman desa, dan itu environment yang sama sekali berbeda gitu. Terus kemudian nang Jogja 3 tahun. Terus itu ke luar negeri 5 tahun setengah. Nah, ngomong environment yang dominan yang mana kan nggak gampang gue. Tapi aku ngomong melihat diriku sendiri, sebenarnya yang paling dominan untuk aku saat ini, gue justru ketika aku 5 tahun yang akan ada gue. Enggak, kamu bisa di satu sisi ngomong gitu, Bang. Ya. Tapi bisa enggak? Ya ini yang disebut salah satu misteri-misteri dalam perjalanan hidup manusia ya, yang mencoba disaintifis gitu, walaupun tidak selalu mungkin begitu. Ketika kamu ada di pedalaman Lampung, di saat yang sama dengan kurun waktu yang berbeda, Cak Nun ada di Sumobito Jombang. Ya. Kamu kan bisa kita kan bisa memperlihatkan itu di usia seperti kamu di dalam waktu yang berbeda. Oke. Environment yang kamu tak maksud ki environment mirip tanpa ada kehadiran tokohnya. Pokoknya environment yang mirip lah. Salah satu. Salah satunya gitu. Oke. Kan bisa juga. Bisa. Aku nggak mendenai bahwa Ma'iyah juga sangat mewarnai aku, dan aku sangat senang dengan konsep sinau barengi Ma'iyah. Menurutku itu hipotesis yang penting juga membangun diskursus sehat itu. Dan
Tapi nek ngecap bahwa iki mesti penerusnya Cak Nun ki. Aku kira wani ngomong enggak berani ngomong iya atau tidak karena aku enggak bisa unpack dari kalimat kuwi apa sih maksudmu ke belakang ki. Penerus Cak Nun ki opo sih? Nah, itu kan karena enggak jelas apa definisinya. Definisinya apa sih? Penerus ki apa sih? Penerus dadi yang paling sederhana kan penerus pada konsep profesi, kemudian dadi kiai, kayak dadi pembicara kayak. Nah, aku penerus pada cara berpikir atau sebuah cara berpikirnya, penerus yang lain. Aku cara berpikirnya beda, tapi meneruskan daya kritisnya, level yang lain meneh. Daya kritisnya berbeda, tapi daya adaptifnya, ya bisa ngomong diteruskan pada level yang berbeda. Maksudku dari sekian proses tanya jawab yang agak rumit tadi itu adalah berarti kamu tidak merasa terbebani untuk kelak meneruskan maiyah dan atau hal-hal di seputar itu. Kalau terbebani tidak. Enggak ya, oke. Bukan iki tak unpack ya. Aku wedi iki sing ngrungokke iki unpack-e salah iki. Tidak terbebani. Enggak, tapi kamu pertanyaan itu wajar kan? Sangat wajar. Tidak terbebani bukan berarti saya tidak peduli maiyah. Oh ya. Bukan berarti saya kemudian akan ninggal ke maiyah tak jol kira peduli dengan maiyah, bukan berarti gitu. Terbebani kan responku terhadap tanggung jawab. Aku enggak terbebani. Karena ya urip beban lah pilihan. Beban bisa dilihat sebagai apa sebenarnya? Kehormatan kan juga bisa. Oke. Pada konsep spesifik beban. Artinya sebetulnya dalam bahasa yang lain tetap Sabrang itu memikirkan maiyah ke depan ya. Oh iya. Gini, aku ngelihat aku kira tuh bosok dalam sudut pandang apa sebenarnya emosional ya. Dingin aku gitu. Apa sebenarnya aku bisa unpack gini. Pada sudut utilitarian, maiyah itu punya potensi untuk bikin emergence. Jadi itu untuk di-keep dan ditumbuhkan itu worth it. Tapi tadi dingin ya aku. Bukan melihat maiyah sebagai personal connection atau apa segala macam kan ngono tadi nih. Ingatan sebagai sama manusia. Sebagai manusia aku jadi lihatnya dingin seperti itu. Tapi ketika aku pada nge-frame pada objektif besar menuju kemana, aku lihat maiyah ini perlu dipertahankan, perlu ditumbuhkan lagi. Karena ini penting pada ladder society untuk membangun emergence nih. Ini utilitarian dari sudut pandang utilitariannya lah. Iya, aku tadi asuhi cah iki ndeloke kok fungsional tok ki ora ono rasa-rasa piye eman ngono dadi aku ya tapi memang robot. Memang gila ya maiyah itu. Itu fenomenal di Indonesia dan memang aneh kalau orang enggak memperhatikan itu. Menurutku ada satu forum dengan ribuan orang yang diajak berpikir kritis dan reflektif, sekaligus terhibur, dan sudah berlangsung selama puluhan tahun. Itu sulit. Aku belum menemukan hal yang serupa di Indonesia. Kalau pengajian itu top down. Ya, betul. Maiyah itu enggak. Menurutku itu juga salah satunya ada trait yang agak susah direplikasi dan aku selalu berpikir sekarang ini. Ini kuat karena traitnya Simbah Cak Nun juga. Beliau mampu unpack konsep yang apa sebenarnya rumit menjadi sederhana untuk bisa dikunyah bareng, bisa jenderal panggung untuk membuat itu menjadi sangat. Hiburan di tengah jalan, jadi kusuk tengah jalan. Nah itu betul. Sampai sekarang aku mencoba copy paste download program yang dia miliki untuk bisa handle itu, kira iso tekan saiki. Karena aku sangat dingin. Aku misalnya anaknya iki. Tipikal yang paling bisa tipikal seperti itu justru si Rampak, anak yang paling kecil nih, kelihatan mampu punya apa namanya kelebaran seperti itu. Tapi urung kelihatan matang, durung apa pada proses kematangan. Tapi ngelihat remaja kan. Pada bibitnya ki ono. Aku sama Haya adikku langsung itu sangat dingin pada logik, sangat dingin pada knowledge. Haya iso luwih adem bangane aku urusan kuwi. Obal apa adiknya Haya itu justru sangat kuat pada sosial, justru sangat rasa itunya sangat kuat dia sebagai pemimpin komunitas ngampuh banget nek Haya sama Obal. Nek aku karo Haya sangat lemah pemimpin komunitas. Piye urusannya utilitarian kok. Ora ono rasa ora ono pokoke ngono kuwi. Nah, Simbah kalau ngelihat trait yang cabang di sini, posisinya Simbah kan menurut saya balance itunya, kritisnya balance, mampu jendela lapangan rasane balance. Tapi itu, memang dari sisi itu memang dari situ saja sudah sulit mencari tandingannya. Betul. Karena piye vokalnya apik, punya cita rasa nada yang bagus,
punya konsepsi berpikir yang unik, bisa punya communicate sisi-sisi effectively. punya sisi-sisi sastrawi yang tidak bisa dimungkiri siapapun, punya kemampuan verbal yang luar biasa. Panjenengan Ya, dan itu unik. Nek wong ngomong aku akan menggantikan Cak Nun pada posisi itu, aku katakan dari sekarang tidak mungkin. Trait dasarku tidak di situ. Kalau aku pun berperan sebagai itu akan jadinya wagu posisinya. Dan kalau nanti maknya aku sing nyekel, baunya akan beda iki. Baunya akan lebih efektif utilitarian seperti intrinsically aku, dan aku kan juga kudu ngitung resiko ki. Maknya tidak tumbuh dengan itu ki. Kudu ono coro ki. Iya, tapi hal yang tidak juga harus sama persis memandangnya kan, Cak Nun juga punya waktu, artinya ada konteks sosial tertentu yang membentuk beliau. Dan kamu kalau misalnya meneruskan Maya juga punya konteks sosial yang sudah pasti berbeda. Iya kan? Iya. Kalau itu kan juga satu variabel yang juga harus penting dilihat. Iya. Saya kira ketok kok misalnya apa jenenge di jamaah maknya sendiri. Itu sing cacah nom karo aku nyambung. Saya wong tua. Wong tua karo aku mangkel. Akan cangkem gitu. Atau ketika ngomong di YouTube dengan di panggung beda banget, Bang. Brang. Cak Nun yang diambil videonya konteksnya untuk YouTube dengan Cak Nun di YouTube kan itu kan beda banget. Beda banget. Iya kan? Iya. Nah, itu kan sudah bisa dilihat lah sebetulnya. Karena ya setiap orang punya zamannya sendiri. Iya, punya zamannya dan punya trigger environment-nya sendiri. Simba karena Simba itu dia berhadapan dengan manusia. Ketika manusianya dihilangkan, menjadi kamera, yang hidup, yang nyala berbeda juga. Betul. Nah, dalam konteks environment, konteks sosial itu, kamu sempat bikin pantau bersama. Nah ini bukan sempat, ini sedang mengurus satu aplikasi simbolik gitu. Ada apa sebetulnya di balik rentetan itu, Bram? Oke. Apakah itu matematika yang sudah mendarah daging? Yes, itu semua. Kalau melihat pola dasarnya adalah kalkulatif, aku melakukan semua itu pada posisi kalkulatif. Mungkin orang tidak akan melihat kalkulasinya di mana kalau tidak paham horizonnya di mana, kan selalu itu. Jadi ngopo yang ngelakoni ngene iki, nek didelok dhewe-dhewe ya random iki koyone. Tapi kalau ngelihat horizonnya kemana jadi jelas. Oh kenapa sih sekuensinya seperti ini, kenapa yang dicoba ini. Tapi gitu. Pantau itu bukan kali pertama ya kamu bikin aplikasi semacam itu. Aku pernah mencoba dengan Opinium. Oh sorry, Opinium yang pertama. Ya, Opinium. Ya, Opinium. Itu posisiku menggauge gitu ya. Probing lah. Piye to iki? Piye to iki? Kahanan kayak menekan tombol. Kayak masuk kolam kakinya duluan. Dinginnya segini nih, dengan segini. Kayak ngunggahke nganu nek mastering ya. Padahal sidik ya. Iya rasane kan gitu. Horizonnya sebenarnya ngene iki. Naluri fundamental tadi kan rodok kuat ning aku. First principle. Aku pengen delok first principle apa to iki jane, sehingga itu berangkat dari rasa malas itu dulu. Nek aku nglakoni sesuatu, yo sing umure dawa. Makanya aku ra konek karo hukum. Aku sinau hukum ki enggak masuk akal nggo aku karena ganti terus gawean menungso ora fundamental. Kowe belajar gawean menungso sing iso diganti kapan wae, utekmu tok ceh-ceh nek aku gitu. Walaupun sing wong aku wong belajar hukum dadi yo kagum kok gelem yo ngono ki apa yo. Karena memang fundamental cara berpikirnya itu bukan urusan bener salah yo, baik buruk yo. Ning cocok-cocokan emang cocok. Aku yo padha karo kowe yo. Kok iso yo wong do nganu matematika. Mbok njupuk kalkulator beres urusane. Iya, sangat bisa. Lho nek aku yo karang aku ra seneng matematika. Aku kan biyen ngono. Bodoh banget to aku. Waktu semono saat itu kan kalkulator itu harganya 50.000. Semua persoalan bisa kita selesaikan dengan 50.000. Kenapa sih harus susah banget gitu? Misalnya dicontoh anakku, aku senang matematika, Pak kan ada kalkulator. Sikir tuh anak. What goes around comes around. Nah, akan gini. Ini ada variabel, ini ngomong urip ya. Pada urip konstanta yang tidak berubah adalah ini. Pakai logika bisnis yang gampang lah. Logika bisnis, gue investasi sesuatu itu pada informasi yang pasti. Semakin pasti informasi, semakin gue bisa komit pada sebuah investment. Oke, katakanlah hidup ini sebagai sebuah kesempatan untuk do something.
Oke, pada kesempatan urusan penting. Konstanta yang tidak berubah adalah waktu. Ya. Kita punya limited time. Siapapun punya limited time. Oke. Sialnya kita nggak pernah tahu persisnya. Persisnya nggak pernah tahu kapan. Tapi mati ki mesti kan gitu. Jadi oke. Kalau mati itu pasti kapannya yang kita nggak tahu. Oke lah. Tapi berarti kita tetap bisa ngambil sebuah garis di situ. Kalau kita punya limited time berarti entah kapan itu. Berarti kan we have to do something yang worth it untuk sampai pada titik itu. Iya. Oke, kita melakukan apa ki sing worth it. Nah, aku juga kemudian gini, pertanyaan nih. Karena tidak tahu kapan mati nih, tak take ngambil satu lah. Oke. Satu aja yang tak ambil ki. Kalau satu horizon beda tujuan ki fanatik. Kalau strategi fleksibel. Oke, tapi tujuan satu itu nggak berubah gitu. Oke, satu gitu tujuannya. Kemudian strategi yang dilakukan melihat situasi lah, opportunity apa yang keluar, apa kekuatan bensin yang dimiliki dan seterusnya itu adjustment di situ pada horizon yang sama. Nah kemudian saya melakukan itu apa sih opinium, pantau bersama dan sekarang apa sih simbolik itu pada frame itu tadi menuju horizon yang sama. Horizonnya apa sih sebenarnya? Gini, nek aku pengen melakukan sesuatu sing live longer daripada hidupku sendiri, berarti aku harus masuk pada sebuah area yang intrinsik hidup pada fabric of society, bukan membangun sebuah rumah yang ada limited lifetime-nya, harus mencoba melakukan sesuatu sing berkelindan dengan kehidupan society sehingga umurnya dawa impact-nya jadi jelas kemudian riset aku 12 tahun lumayan riset. Apa yo ning society ki kalau kita ngomong memecahkan masalah problem apa ya? Enggak mau kan nge-track masalah ning dunia ki ono apa ki? Pendidikan, kesehatan, pangan. Ketika meneliti sisi-sisi cukup dalam, meneliti satu-satu, ternyata tidak ada masalah itu yang berdiri sendiri. Iki bener berhubungan dengan politik berhubungan dengan ekonomi. Iki berhubungan gak iso iki. Di sepanjang jalan saya menemukan bahwa itu memang intrinsik cara berpikir reduksionis sains yang membuat kita mencoba mengisolasi problem. Padahal kebiasaan mengisolasi problem menghasilkan problem yang sekarang ini nih. Iya. Karena ngelihatnya isolasi tidak berhubungan besar. Nah, kemudian masuklah sistem teori bahwa sistem teori bahwa semua ini berhubungan, wicked problem. Kita golek akarin, semua berhubungan iki yo piye iki mecahke. Society ki apa ki kemudian? Society adalah saya paling seneng definisinya Niklas Luhmann terhadap society. Society adalah emergence dari komunikasi. Hanya terjadi society kalau ada komunikasi di antara, artinya ada timbal balik. Ada timbal balik. Hukum hanya muncul ketika ada ketok palu. Ketika itu tidak hadir di manusia ketika sendirian. Nah, semua yang hadir dalam society ini kan dari komunikasi. Dan pola komunikasi menghasilkan kurasi hierarki kemudian. Sopo sing kita dilihat tinggi, sopo sing dilihat rendah, dan ternyata itu kelihatan arah society itu tergantung pada hierarki yang tergantung pada komunikasi. Terus sekarang kelihatan ketika moda komunikasi dunia berubah, betapa shifting yang terjadi gitu gede. Nah, shiftingnya arahnya udah kelihatan nek komunikasinya seperti ini, hierarki yang di atas seperti ini, arah society pasti akan seperti ini nih. Karena itu sudah jelas jutaan tahun dengan mekanisme evolusi. Evolusi yang hierarki paling atas dia punya anak paling banyak, generasi berikutnya pasti replikasi dari yang paling dominasi ini. Kalau manusia hidup di dunia idea, yang paling dianggap tinggi dari idenya, entah kayanya, entah terkenalnya, itu akan terreplikasi di generasi berikutnya dan efeknya akan semakin ke arah situ tuh. Nah, hierarki muncul dari komunikasi. Intrinsically manusia kemudian menggauge orang lain dari komunikasi itu. Kowe tak percaya, kowe ra iso tak percaya. Kowe tak percaya meng urusan iki tok. Dhewe rasah bisnis koncoan wae. Itu kan keputusan-keputusan yang muncul dari komunikasi game yang terus-menerus tuh. Nah, kalau gamenya tidak dirubah, arah society akan terjadi random Padahal kehebatan manusia utama adalah bisa secara conscious memilih arah evolusinya. Ini hanya manusia yang bisa kayak gitu itu. Kalau dia paham intrinsik subkultur layernya, gimana society bisa terjadi. Nah, gelem ra gelem aku mlebu kono kuwi karena menurutku ini worth it iki. Kalaupun gagal aku mati,
Neng worth it iki tak lakoni wis lah karena iki paling basic iki dari sesuatu. Nanti akan dengan sistem komunikasi dan hierarki yang baik, urusan pendidikan, kesehatan dan segala macam akan menemukan best talent untuk memecahkan masalah mereka kan. Jadi ini kan kamu nggak khawatir cara pandang seperti itu terlalu membebani seseorang untuk mencoba menyelesaikan semua masalah di dunia? Ini slicingnya gimana gitu? Kalau satu orang menyelesaikan semua masalah di dunia tidak mungkin. It's impossible. Yang coba saya lakukan kan juga bukan memecahkan masalah. Betul. Tapi cara berpikirnya mengarah ke sana. Itu rumus yang wis lawas ya, agama yang ngomong ngono. Iya. Kalau agama ya. Agama jelas ngomongnya. Ya, kalau itu benar. Bahwa bukan urusan tentang masalah ya. Serahkan sesuatu kepada yang bukan ahlinya maka tunggu kiamatnya. Jadi rumusnya serahkan sesuatu pada ahlinya. Satu rumus yang simpel itu. Turunannya kan akeh itu untuk bisa menemukan ahlinya. Sekarang kita pakai teori dengan teori titel. Dokter Andes kayak PhD kayak dianggap lebih ahli dan seterusnya. Kan ada banyak macam-macam nembian dengan ijazah. Kan itu sebenarnya teori-teori untuk mencari siapa yang paling ahli itu. Akan berbeda kalau misalnya aku kasih contoh begini, Bram. Kalau misalnya Sabrang yang berbeda gitu ya. Orang sesosok yang berpikir begini. Aku tak nggawe lagu sing apik, nggo nyenengke wong sing akeh, dan kemudian lagu itu bisa membuat orang secara psikologis membantu terselamatkan gitu. Misalnya, dicukupkan dengan seperti itu. Kan beda dengan cara berpikir yang tadi. Ini sebenarnya cara berpikirnya sederhana kok. Gimana kita sebagai society bisa menemukan karena kamu berpikir society. Iya kan? Karena menungso ki kuwi lho sing menurutku yang membedakan, saya tidak mengatakan salah dan ini hanya domain berpikir. Ya, domain berpikir. Ada orang yang mencukupkan diri untuk misalnya gitu. Ada orang yang cukup dengan aku APE tak ngurusi desa wae. Iya kan? Karena dengan saya fokus mengerjakan urusan desa dalam kurun 5 tahun, saya yakin maka desa tersebut akan bisa punya keberlangsungan kehidupan yang baik ya. Untuk 3.000 sampai 5.000 orang. Cukup. Yes. Tapi ada orang yang berpikir tidak seperti itu. Tapi bagaimana? Nggak bisa karena desa ini pasti akan terhubung dengan desa yang lain. Dan itu niscaya sifatnya. Dan desa-desa yang lain itu terhubung oleh sistem ekonomi nasional misalnya atau sistem politik nasional. Wah nek digawe peraturan sing bosok ning dhuwur, kowe sebagai kepala desa pasti nggak bisa. Nah, kan itu beda domain berpikir kan. Nah, Sabrang dalam konteks ini kan bukan berpikir yang pertama. Padahal mayoritas aku pikir adalah orang-orang di Indonesia memikirkan yang pertama ini. No problem sebenarnya. Dan aku justru pengen membantu karena aku terharu dulu maknya konco-konco kuwi kan punya kegiatan memilih satu problem yang diambil gitu. Aku milih ngurusi sungai. Oke. Ya aku milih urusi pertanian. Piye ya aku connect mereka agar empower semua gitu yang milih. Karena kena semua mikir seperti itu sapa ki sing mikir nek kan gitu salah satunya. Dan gini, menurutku itu nek gini, satu rumus gitu, satu aksioma dalam agama sing tak pegang tenanan gitu. Kanjeng Nabi itu dipanggil Al-Amin sebelum menjadi Nabi. Betul. Sebelum dia dipercaya orang lain, dia harus percaya apa? Dia harus jujur sama dirinya 100%. Nah itu tak cekal tenan. Jujur pada dirinya 100%. Jadi choice mau mengambil yang lokal atau yang global atau yang pada level manapun, menurutku itu bukan choice orangnya, tapi kemauan dia untuk bertanggung jawab terhadap knowledge yang dia miliki. Karena dia bisa mendefinisikan masalah seberapa sih. Kalau kamu nggak bisa mendefinisikan masalah senegara, ya jangan ngurusin negara. Karena gini, aku pernah ketemu dengan seorang alim ya. Dia bilang gini, Mas Putut, kalau Anda itu bisa membantu orang dengan kapasitas 1.000, terus Anda mencukupkan diri dengan membantu orang dalam kapasitas 50, itu dihisap itu. Iya. Karena menyia-nyiakan apa yang ada di potensi diri Anda. Dan dalam tanda petik ono pengecute gue. Kamu mampu ambil tanggung jawab segitu. Betul. Berat, berat. Tapi gue medeni. Gini, kalau
Nek rumusnya kan gini. Tapi aku setuju. Ini juga ada aspek personal pribadi loh. Ada aspek untuk pribadinya gini. Meaningful life itu bukan datang dari hidup yang tidak ada masalah. Meaningful life itu ketika menghadapi sesuatu yang memang sangat berat, tapi kamu mau bertahan di situ dan menemukan makna-makna dalam perjalanan untuk menuju sebuah horizon. Itu tuh yang saya lakukan, bukan urusan berhasil atau tidak berhasil. Betul. Tapi kemauan untuk bertanggung jawab. Untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dikasih ya Gus. Aku bisa mendefinisikan masalah yang kini, masa aku gak handle lagi. Aku tekan mati mesti ya akan merasa bersalah ki. Iya betul. Karena gini ya, aku tuh percaya bahwa orang kalau ngomong korupsi, oke, korupsi itu dosa besar. Tapi mengkorupsi kemampuan yang telah diberikan oleh Tuhan agar kita bisa melakukan yang lebih banyak, tapi kita nggak mau melakukannya, itu ngeri. Itu yang ngeri. Itu koruptif menurut. Betul. Sangat setuju. Nah, itu yang bikin aku ngeri di hidup ini. Dan ini loh. Aku kan sosoknya nih. Aku ndelok gini. Nah campake iki ana beberapa sing aku ndelok stratumnya dhuwur iki, cap pinter banget iki. Iki dia mampu ngolah koyo ngene iki. Tapi environment membuat dia wis lah tak sekne wae lah. Aku eman iki, ya Allah. Padahal nek ngomong asu ya, kira ngomong asu statistiknya. Statistik di Indonesia. Iki enggak nganggo teorine Jack Elliot. Dia mengatakan dia membagi orang menjadi stratum gitu. Stratum adalah kemampuan untuk menampung stres. Menampung stres itu berhubungan dengan seberapa jauh objektif yang bisa diambil. Nah, misalnya gini, pemimpin perusahaan itu minimal stratumnya 5. Stratum 5 itu artinya dia bisa memprediksi 5 tahun aku mau ngapain sih. Goalnya dia selama 5 tahun tidak mengalami finish gitu. Kan stres gue orang rampung-rampung gitu. Tidak semua orang bisa menampung seperti itu. Statistiknya begini misalnya, kalau presiden, level presiden, itu statistiknya minimal stratum 7. Stratum 7 itu mampu melihat ke depan 25 tahun. Dan pada statistik society di Indonesia tak hitung wingi, ya kemungkinan yang punya stratum stratum 7 itu hanya dari penduduk 260 juta, sing tak hitung 260 juta, itu sekitar 30.000 wong nih kan. Yang punya stratum itu. Dan kita nggak tahu itu wong nang endi kuwi. Iki sodake di desa yang tidak punya akses teknologi, ono sing anake wong sugih. Nah, gimana ini? Loss resources ki. Kalau orang ini bisa mendapat asupan sedikit wae, dek munggah mesti cepat. Jangan sampai dia terhalangi oleh ketidakmampuan ekonomi, akses teknologi. Piye yo carane yo? Kan itu yang tak pikirkan, jangan sampai society kehilangan potensi terbaiknya karena kita menemukan potensi terbaiknya. Mereka yang jadi leader untuk memecahkan masalah, whatever masalah yang mereka choose, itu kans untuk outcome terbaiknya itu lebih besar. Aku nggak ngomong itu pasti beres ya. Betul. Tapi kans outcome terbaiknya akan lebih besar. Jadi kita Dan tidak. sebetulnya Tuhan kan hanya mempersoalkan kemungkinan yang bisa terbuka kan, bukan mempersoalkan hasil. Betul. Nah menurut saya salah satu yang tidak dimiliki oleh society kita secara terencana adalah memberi kesempatan kepada semua benih ini untuk punya potensi tumbuh. Punya potensi tumbuh yang sama. Dengan akeh lah alasannya, dengan metodologi pendidikan yang kayak gini lah, dengan ini macam-macam lah. Tapi itu semua efeknya adalah tidak semua orang punya kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan benihnya. Kalau itu diratakan sedikit lah kansnya gue. Ini ketok iki gue mesti wis itu enggak bisa dihalangi itu nek wong wis memang modalnya dikasih Gusti Allah stratum tinggi, akan ngolah sendiri dia. Artinya sebetulnya kamu juga punya kapasitas untuk mengolah tingkat stres yang lebih tinggi. Koyone ngono, nek sesep Muhammad. Karena uripku ra duwe goal. Itu yang membuat aku ra gampang stres. Apa leto kudu harus gini, ini harus gini. Itu relatif ra duwe goal. Goalku ki nek mati. At least aku melakukan maksimal. Cita-citaku men sederhana. Nek arep urusan urip yo. Aku mati malang kerik. Hal yang rumit itu kan kadang muncul dari sesuatu yang sederhana. Iya. Orang-orang bercita-cita, aku pengen jadi dokter rampung. Itu harus sederhana juga. Tapi kan ngono kan gitu. Ini malangkrik ya, tapi kan konsekuensi dari itu. Konsekuensi dari itu harus segala stres itu diambil yang tidak ada langkah yang disesali gitu maksudnya. Termasuk pasti berat proses menuju ke sana. Lebih berat lagi menyesali hidup. Nah, dan ketika kita menyesali, kita sudah tidak dalam kondisi hidup. Bisa, ya. Atau
sudah dalam kondisi yang tidak mampu memperbaiki. Ya. Atau secara pikiran maupun fisik sudah tidak mampu apa-apa. Ya. Wih, itu yang lebih mengerikan gitu. Benar. Daripada beratnya perjalanan. Oke. Teman-teman, jadi sebetulnya kesimpulan dari ini semua hanya satu kalau saya ngobrol dengan Sabrang. Dia itu filsuf. Walah. Oke, bro, ya. Wes sejam lu. Sun matur nuwun. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Siap, matur nuwun, Mas Bro. Oke, gitu teman-teman, sampai ketemu lagi di bertamu seru selanjutnya.